Sintayong sudah mengubah wajah timnas Indonesia. Tim Garuda disulapnya menjadi jauh lebih segar. Sejak dikontrak pada 2020, Sintayong merevolusi timnas Indonesia. Arsitek asal Korea Selatan itu menyingkirkan pemain-pemain lama yang notabene berpengalaman. Sebagai gantinya, Sintayong mempercayai para pemain muda alumni timnas Indonesia U19. Nama-nama seperti Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, hingga Asnawi Mangkualam menjadi penghuni tetap timnas Indonesia. Namun, Sintayong bukan alergi pemain senior. Pria berusia 53 tahun itu lebih selektif. Dia membuktikannya dengan masih rutin memanggil Fahrudin Arianto hingga Evan Dimas. Sintayong juga mengorbitkan pemain yang sebelumnya belum pernah membela timnas Indonesia, yakni Ricky Kambuaya. Turnamen mayor pertama Sintayong bersama timnas Indonesia berakhir cukup baik ketika skuad Garuda menjadi runner-up Piala AFF 2020 setelah kalah dari Thailand. Terbaru, tangan dingin Sintayong mengantar timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 setelah absen dalam 5 tahun terakhir. Perkara pemain, Sintayong masih belum memberikan kesempatan bagi sejumlah nama berpengalaman dan wajah segar yang layak dicobanya ke timnas Indonesia. Siapa saja mereka? Ricky Fajrin. Secara kualitas, Ricky Fajrin masih sangat layak membela timnas Indonesia. Bek berusia 26 tahun itu membawa Bali United back-to-back juara Liga 1 pada 2019 dan 2021-2022. Ricky Fajrin membukukan 30 penampilan di BRI Liga 1 musim lalu. Ia adalah anggota tetap timnas Indonesia periode 2017 hingga 2019. Namun, Sintayong masih menutup mata terhadap Ricky Fajrin. Dia tidak kunjung memberikan kesempatan bagi pemain asal Semarang, Jawa Tengah itu. Ricky Fajrin adalah bek serba bisa. Dia bisa bermain sebagai palang pintu, selain posisi aslinya sebagai bek sayap kiri. Ricky Fajrin bisa melapisi Pratama Arhan jika sewaktu-waktu pemain Tokyo Verdy itu tidak bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Dia juga dapat menjadi backup Fahrudin Arianto yang mulai menua. Rivaldo Todd Ferre. Todd Ferre masih dalam hukuman setahun, sejak November tahun 2021 akibat menghina dan memukul wasit. Namun, pemain berusia 23 tahun itu diperbolehkan bermain di Piala Presiden 2022, karena bukan turnamen resmi. Todd Ferre adalah superstar ketika masih bermain untuk timnas Indonesia U19. Dia pernah mencetak hat-trick, ketika bermain melawan Qatar pada 2018. Todd Ferre punya skill individu yang mumpuni sebagai gelandang serang. Posturnya yang hanya 158 cm, justru menunjang permainannya di atas lapangan. Todd Ferre saat ini membela PSS Sleman setelah meninggalkan Persipura Jayapura, yang terdegradasi dari BRI Liga 1 musim lalu. Setelah sanksinya tuntas pada November tahun 2022, Sintayong layak memberikan kesempatan bagi Todd Ferre ke timnas Indonesia. Dia dapat menjadi trio yang menyeramkan bersama Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman. Beckham Putra. Ketika rekan seangkatannya dan juniornya telah promosi ke timnas Indonesia, Beckham Putra masih menunggu giliran. Dia belum bisa merebut hati Sintayong. Nama-nama seperti Alfeandra Dewangga dan Pratama Arhan adalah rekan seangkatan Beckham Putra di timnas U19 dan timnas U23 yang naik kelas ke timnas Indonesia. Beckham Putra juga kalah bersaing dengan Marcelino Ferdinand, gelandang berusia 17 tahun yang belakangan terus dipercaya Sintayong ke timnas Indonesia. Pada musim lalu, Beckham Putra mulai menjadi pemain penting Persib. Gelandang berusia 20 tahun itu mampu bermain 22 kali, dengan 14 diantaranya sebagai starter. Jika Beckham Putra mampu bermain lebih sering dan konsisten untuk Persib, Sintayong tidak akan menutup mata dan dapat memanggilnya ke timnas Indonesia.